Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meina Janilawati dari SG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PBBL acara 7 yaitu tentang Regnatif. Untuk yang pertama, eh, di sini saya akan menjelaskan daftar isi yang akan saya jelaskan di dalam video penjelasan kali ini. Untuk yang pertama adalah penjelasan mengenai React Native, yang kedua itu Metro, yang ketiga Android SDK, yang keempat alat dan bahan, dan yang kelima itu langkah kerja. Untuk ini, mohon maaf ini terjadi pengulangan. Nah, untuk yang pertama, React Native, saya akan menjelaskan secara singkat, di mana React Native ini merupakan framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Nah, React Native ini dapat dibangun menggunakan aplikasi VS Code dan juga Android Studio. Jadi, dia nanti untuk VS Code-nya itu dapat digunakan untuk eh, seperti pembangunan aplikasi atau build aplikasinya, dan untuk Android Studio-nya itu dapat digunakan untuk dengan menggunakan emulatornya untuk menampilkan dari aplikasi itu. Nah, untuk Relatif sendiri itu menjadi pilihan yang tepat untuk membangun aplikasi mobile dengan waktu pengembangan yang lebih cepat. React Native memiliki kelebihan, yakni hemat biaya, hemat waktu, dan cakupan yang lebih luas. Di samping dari kelebihannya yang telah disebutkan, React Native ini juga memiliki kekurangan, yakni memiliki performa yang lebih rendah. Selanjutnya Metro. Metro adalah bundler JavaScript yang digunakan oleh React Native untuk mengemas aplikasi. Fungsinya mirip dengan Webpack atau Parcel dalam pengembangan aplikasi web, tetapi Maestro dirancang khusus untuk aplikasi React Native. Yang fokus pada pengembangan aplikasi mobile, Metro memastikan bahwa kode aplikasi ditranspilasi dan dikemas dengan cara yang efisien dan cepat untuk dijalankan. Nah, untuk metronya sendiri tuh nanti tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi dia ada pilihannya ini untuk membangun aplikasinya. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa pilihan untuk running atau penampilan dari aplikasi yang ada. Bisa menggunakan iOS, bisa menggunakan Android atau Android Studio, bisa juga dev menu dan reload app dan lainnya. Di sini juga ada bundle index. Nah, untuk Metro ini dia hanya digunakan untuk bundler JavaScript tadi ya. Jadi dia untuk run atau memilih di mana kita akan menampilkan aplikasi React Native yang kita buat. Selanjutnya Android SDK. Untuk Android SDK itu merupakan SDK sendiri itu singkatan dari Software Development Kit. Adalah kumpulan alat pustaka, dokumentasi, dan contoh kode yang digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi Android. Jadi seperti kit atau packs gitu. SDK ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi di perangkat Android. Ini mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan pengembang berinteraksi dengan sistem operasi Android dan perangkat keras yang mendukungnya. Jadi, Android SDK itu tidak ada di dalam aplikasi Android. Nah, aplikasi yang seperti namanya, aplikasi aplikasi Android ini hanya digunakan untuk membangun aplikasi yang berjalan di sistem software Android. Lalu alat dan bahan, untuk alat dan bahannya itu cukup singkat. Itu yang pertama ada Android Studio, Android SDK, Command Prompt, dan juga VS Code. Nah, untuk langkah kerjanya, di sini ada kurang lebih 4 tahapan. Yang pertama itu pengecekan versi Node, NPM, dan Java. Yang kedua, instalasi Android SDK. Yang ketiga, pembuatan React Native App. Dan yang keempat, proses running app. Terima kasih. Mungkin saya akan langsung menunjukkan hasil dari projectnya. Nah, untuk hasil dari projectnya itu ada di, nah ini adalah hasil projectnya. Tampilannya seperti ini.
Nah, untuk pembuatan proyeknya itu menggunakan ini. Jadi seperti langkah pertama itu adalah cek versi Node, NPM, dan Java pada bagian ini yang saya blok. Nah, setelah itu lanjut pada pembangunan atau instalasi dari atau pembuatan dari Awesome Project. Awesome Project itu proyek yang akan dibuat kali ini. Menggunakan kode ini, buat Awesome Project yang disimpan di dalam D, langsung di D, itu. Nah, setelah dibuat nanti tentunya ini akan ada di folder D, di folder D. Nah, pada ini. Nah, dia projectnya ada di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk menjalankannya, kita masuk ke dalam project atau folder dari project yang kita buat tadi dengan menggunakan CD, nama project atau nama foldernya, lalu code spasi titik untuk membuka code di project atau di folder tersebut. Nah, ini akan muncul ke folder kita, project project yang ada di dalam folder kita. Untuk langkah selanjutnya itu adalah eh, running dari aplikasi Awesome yang telah kita buat menggunakan kode npx rec dash native run script Android seperti itu. Nah, untuk ini tampilannya hasil runningnya. Dan untuk hasil running nanti baru muncul di bagian Metro tadi seperti ini nih. Kita memilih Android untuk melakukan runningnya. Jadi secara otomatis dia akan langsung terhubung ke Android atau ke emulator yang sedang aktif di dalam Android kita. Nah, untuk Android ini adalah projectnya itu project dari yang telah kita buat. Jadi untuk dia berjalan di dalam project yang kita buat melalui emulator. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.